Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Indra di sini hanya di channel Sepulang Ngajar. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengolah data kita, baik itu dari spreadsheet maupun Excel ke dalam Data Studio. Data Studio sendiri merupakan fitur gratis yang disediakan oleh Google, di mana data yang dari spreadsheet maupun dari Excel itu kita bisa olah menjadi sebuah laman dashboard dengan visualisasi yang menarik, informatif, dan tentunya mudah dibaca. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai bagaimana mengolah data menjadi ke Data Studio. Nah teman-teman, saya sudah menyiapkan satu data sederhana. Ini data persebaran penduduk Indonesia tahun 2020 yang sumbernya saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Teman-teman juga untuk belajar bisa mendownload data ini di link deskripsi di bawah atau di kolom komentar. Baik teman-teman, setelah data kita siap, jadi kali ini saya menggunakan spreadsheet. Karena kenapa spreadsheet lebih enak untuk dipakai bekerja, apalagi dengan Data Studio. Karena setiap perubahan yang kita lakukan di data kita itu juga otomatis akan tersinkron dengan Data Studio kita. Baik teman-teman, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentunya membuka halaman Data Studio. Caranya kita ketik saja datastudio.google.com, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Pertama-tama kita langsung buat blank report atau Data Studio yang belum terisi sama sekali. Kita langsung klik aja tanda tambah ini. Oke, kita tunggu dulu sejenak. Nah, nanti akan terbuka panel seperti ini. Dari sini kita bisa melihat ada berbagai macam sumber data yang bisa kita ambil ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan Google Sheet seperti ini. Oke, kemudian di sini nanti akan muncul list spreadsheet yang sudah kita buat. Kita akan mengambil sumber data dari persebaran penduduk Indonesia tahun 2020. Oke, kita klik. Kemudian jangan lupa centang dua kolom ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan atau klik add. Kita tunggu sebentar. Oke, jika ada muncul notif seperti ini, tinggal langsung klik aja add to report atau tambahkan kepada laporan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan paling awal ketika kita membuka sebuah data atau mengolah sebuah data di Google Data Studio. Tampilannya masih sangat sederhana dan masih kurang menarik. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tampilan Data Studio di mana persebaran penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita akan menggunakan map yang interaktif agar tampilannya bisa lebih cantik dan lebih enak dipandang. Pertama-tama kita hapus dulu. Oke. Kemudian setelah itu di bagian panel atas ini ada beberapa tombol. Kita langsung tambahkan add chart atau tambahkan chart seperti ini. Nah, di sini akan muncul berbagai macam model tampilan Data Studio yang kita inginkan. Kali ini saya akan mencoba menggunakan Maps untuk menunjukkan persebaran penduduk Indonesia tahun 2020. Maps-nya ada macam-macam, ada dalam bentuk bubble, ada bentuk field, dan juga ada bentuk heat. Kalau heat map ini biasanya kita gunakan untuk persebaran data panas di beberapa daerah. Nah, kita langsung saja memakai bubble map yang ini, kita langsung klik. Kemudian kita klik seperti ini. Oke, jangan khawatir meskipun di sini
dikatakan sistem error, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena memang kita harus mengkonfigurasikan beberapa data agar tampilannya bisa tampil dengan baik. Nah, di sebelah kanan ini ada panel. Panel ini merupakan panel di mana yang menunjukkan ya data-data yang ada dari spreadsheet kita. Oke, ini saya ganti dulu. Ini ada invalid dimension, saya ganti. Di sini ada beberapa fields, ada location, color dimension, size, dan color metric. Kita mulai dulu dari location. Nah, location ini artinya lokasi ya, artinya sebaran penduduknya ada di mana. Kita tinggal klik, kemudian kita pilih bagian pulau ya. Karena di data kita di sini ada heading pulau, maka di sini juga akan muncul pulau ya. Kita tambahkan. Oke, tenang saja, ini masih belum muncul apa-apa karena memang datanya masih belum lengkap. Kita tambahkan lagi di sini dimensi atau color dimensinya. Nah, disinilah nanti yang menunjukkan bubble-bubble penduduk ya, atau bubble-bubble persebaran penduduk di Indonesia. Semakin besar bubble-nya maka semakin besar penduduknya. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari jumlah penduduk ya. Data kita dari jumlah penduduk. Di sini juga akan otomatis muncul jumlah penduduk. Oke. Nah, teman-teman, dua data sudah masuk, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan maps-nya. Di sini sudah ada beberapa bubble yang muncul, tetapi kan ini bubble-nya masih rata ukurannya semua. Sehingga kita mau mengubahnya agar bisa kelihatan provinsi mana sih yang paling banyak penduduknya. Caranya seperti apa? Di bagian size kita add metricnya. Kita bisa memilih jumlah penduduk juga, boleh juga memilih persentase. Karena di sini saya taruh persentase juga. Jadi untuk saat ini saya pilih persentase. Oke. Nah, kelihatan kan teman-teman, sekarang sudah cukup kelihatan model datanya, model map seperti ini. Di sini ada beberapa bubble-bubble yang memperlihatkan semakin besar maka semakin besar pula populasi provinsi tersebut. Contohnya kita lihat di sini ada jumlah penduduk Jawa Barat. Itu ada sekitar 49 juta jiwa ya, atau persentasenya kurang lebih 0,18% ya, atau 18% ya dari penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, ini data yang muncul di sini juga bisa kita rubah stylenya supaya menjadi lebih enak. Kita edit dulu di sini. Number ini tadi saya ambil dari sini ya. Ini ada tanda pensil, artinya kita edit. Number ini saya rubah menjadi persen. Oke. Dia juga otomatis akan berubah menjadi persen di sini. Kemudian kita langsung bisa juga mengubah style yang ada di sini, artinya tulisannya mau pakai font apa dan sebagainya. Oke. Jenis mapnya juga bisa kita ganti. Contoh, saya mau ganti jenis mapnya menjadi map yang standar atau yang dark. Yang standar itu seperti ini. Oke. Kemudian ukuran bubblesnya juga bisa kita perbesar, ukuran layernya. Kemudian opacity-nya atau transparansi bubble-nya juga bisa kita turunkan atau kita naikkan. Ini saya naikkan jadi 70%. Kemudian di bagian sini ada size legend ya. Jadi ini adalah legenda. Kita bisa merubah posisinya, itu baik itu di bawah maupun di atas. Oke, ini juga bisa saya hilangkan saja seperti ini. Kemudian di sini ada presentasi angkanya, itu mau seperti apa, apakah bilangan bulat atau ada bilangan desimal di belakangnya. Misalnya ini saya kasih 1 saja. Oke. Oke, dan berbagai macam pengaturan-pengaturan yang bisa kita lakukan di sini. Nah, teman-teman, ini peta persebaran penduduk kita sudah jadi.
tinggal bagaimana kita mempercantiknya lagi dengan menambahkan beberapa elemen ke dalamnya. Ini saya akan tambahkan elemen teks supaya lebih lengkap ya. Ini informasi apa. Saya tambahkan dulu persegi panjang di sini. Ini persegi panjangnya juga bisa kita ganti warnanya. Misalnya saya kasih warna biru seperti ini atau warna yang lebih ini. Oke. Kemudian sudutnya ini bisa kita kasih jadi round, jadi tidak lancip. Saya pilih jadi nomor 4. Oke, kita lihat sudut kotak ini, persegi panjang ini sudah tidak lancip ya. Kemudian kita tambahkan teks di sini. Contohnya persebaran penduduk Indonesia 2020. Oke. Kemudian fontnya ini bisa kita ganti. Misalnya saya pakai Roboto, kemudian kita perbesar dulu fontnya di bagian panel sebelah kanan. Kita tarik seperti ini agar bisa lebih muat. Oke, saya tambahkan lagi. Oke, kita kasih tengah, kemudian saya rubah tulisannya menjadi putih ya, supaya lebih keren. Oke, seperti ini. Nah, ini contohnya bagaimana, cukup sederhana teman-teman ya, tidak terlalu butuh waktu lama. Kita sudah bisa membuat tampilan data persebaran penduduk Indonesia tahun 2020. Di sini kita bisa pakai ini untuk menampilkan data kepada anak-anak kita, baik secara offline maupun secara online ya. Di sini bisa saya tambahkan lagi keterangan sumber BPS 2020. Oke, jadi datanya juga kita bukan data asal-asalan. Nah, jadi seperti inilah teman-teman, cukup mudah mengolah data dari spreadsheet ke dalam Data Studio. Tampilannya juga bisa lebih menarik dan bisa lebih informatif. Semakin teman-teman mengeksplor fitur-fitur yang ada di Data Studio ini, insya Allah semakin banyak teman-teman bisa dapatkan model-model pengolahan data di Data Studio. Pengolahan data ini bukan hanya untuk persebaran penduduk, bisa juga misalnya persebaran flora dan fauna, atau teman-teman misalnya mau juga buat grafik persebaran COVID-19 misalnya, itu bisa menggunakan Data Studio ya. Oke, jangan lupa teman-teman, di sebelah kanan, sebelah kiri atas ini kita kasih judul persebaran penduduk. Oke, persebaran penduduk, supaya kita bisa tahu ini data tentang apa. Kita lihat hasilnya. Jika dilihat dari tampilan web, kita bisa tekan tombol yang ada sebelah kanan atas ini. Oke, dia akan modelnya seperti ini. Kalau kita hover, itu semua akan muncul ya, informasi-informasi. Misalnya di sini jumlah penduduk Sumatera Utara itu ada sekitar 14 juta orang. Di Jawa Barat ini paling banyak ya, 49 juta. Jawa Tengah itu 34 juta. Kemudian Jawa Timur itu 39 juta. Baik teman-teman, saya rasa demikian cara mengolah data dari spreadsheet ke Data Studio. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, itulah tadi tips bagaimana mengubah atau mengolah data kita dari spreadsheet ke dalam bentuk Data Studio yang tentunya lebih informatif dan menarik untuk dilihat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel kami di sini Sepulang Ngajar agar kami bisa terus menghasilkan video-video yang menarik, inspiratif, dan inovatif. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.